gue bukannya terganggu baca buku ini di saat ada bagian sadis-sadis, bagian yang kayak gitu di luar nalar, justru gue kayak ngerasa seneng banget. Apa karena gue psikopat kali ya? Semoga bukan ya. Hai, welcome to Rebooks. Baik lagi sama gue Reza Leviansa. Di video ini gue akan mereview sebuah buku lagi nih. Dan buku yang gue review adalah buku terjemahan Jepang yang pertama gue punya dan yang pertama gue baca juga. Di dalam buku yang akan gue review kali ini, kalian akan melihat pikiran gelap dari para tokoh di dalamnya. Nah, gak usah lama lagi, kalian juga pasti udah baca judul dari video ini. Yaps, apalagi kalau bukan Confession by Minato Kanai. So, ini dia video reviewnya. Pertama, gue akan bacain blurbnya terlebih dahulu ya. Moriguchi Yuko adalah seorang guru SMP. Saat anaknya yang berusia 4 tahun ditemukan meninggal, semua orang mengira itu cuma kecelakaan nahas. Akan tetapi, Moriguchi yakin anaknya dibunuh oleh 2 dari anak didiknya. Karena itu, dia tidak akan membiarkan kedua anak itu bebas. Dia ingin balas dendam dan balas dendam yang dilakukan hanyalah awal dari sebuah mimpi buruk. Oke? Jadi itu dari blurb yang ada di buku ini ya. Confession ini tuh buku debut dari Minato Kanai pada tahun 2008. Dan sudah dibuat filmnya juga dengan judul yang sama di tahun 2010. Jujur gue belum nonton filmnya, tapi setelah gue baca buku ini gue jadi tertarik tuh untuk nonton filmnya nanti. Kenapa? Karena gue pikir akan sangat menarik jika cerita yang udah epic di dalam novel ini disajikan dalam bentuk film. Punya anak perempuan usia 4 tahun yang masih kecil banget, kemudian dibunuh, terus dibunuhnya itu sama 2 dari orang yang sering kita ajarin setiap hari. Gak kebayang banget sih rasanya gimana, dendamnya itu sebesar apa. Tapi di buku ini kita tuh nggak akan dilihat perjalanan si Moriguchi Yuko untuk mencari pembunuh anak yang noob, karena udah dijelasin di awal buku ini. Bahkan pembalasan dendamnya pun udah dilakukan di awal buku ini. Yang akan kita ikuti sampai akhir buku yaitu efek ataupun dampak yang dilakukan dari balas dendam kepada pembunuh anaknya. Dan ini digambarkan dengan sangat baik. Kenapa? Karena kita disajikan tidak hanya dari satu sudut pandang aja, melainkan sampai 6 tokoh sekaligus kalau nggak salah ya. Mulai dari si Moriguchi Yuko itu sendiri, kemudian pembunuh A, lalu pembunuh B, kemudian ada murid lain juga, lalu ada kakaknya si pembunuh A dan ibunya si pembunuh A. Jadi cerita itu diceritakan secara bergantian di setiap babnya. Dan dari situ kita bisa mengetahui pikiran dari para tokoh di dalamnya. Kayak kenapa dia ngelakuin kayak gitu, apa yang mereka rasakan. Jadi kita bisa kenal satu persatu tokoh yang ada dalam buku ini. Dan itu benar-benar sangat menarik untuk diikuti. Di saat baca buku ini gue tuh ngerasa kayak tokoh di dalamnya. Karena gaya bercerita itu unik, gak pernah gue temuin di buku lain. Gue bingung juga sih jelasinnya, jadi kalian harus baca langsung sendiri sih baru paham. Gue juga udah baca serta nonton review-review dari buku ini oleh booktuber lain. Dan overall mereka bilang bagus bukunya, kemudian dark banget, sadis lah. Mereka bingung kok bisa kayak gitu. Justru gue sebaliknya nih, gue gak bingung sama sekali, gue gak kaget sama sekali, karena realitanya emang seperti itu di dunia nyata juga. Kalau emang ditarik ke 10-15 tahun ke belakang, mungkin gue bakal bingung, kok bisa orang kayak gini, anak kecil kayak gini. Tapi realitanya, zaman sekarang itu banyak banget kasus pembunuhan, pemerkosaan yang kita dengar di berita, di koran, itu dilakukan sama anak di bawah umur. Dan konyolnya, seringkali hukuman mereka itu nggak sesuai dengan kejahatan yang udah mereka lakukan, karena ya di bawah umur tadi. Jadi gue setuju sama salah satu kutipan di buku ini yang meminta kalau batas di bawah umur anak itu diturunkan gitu, misalkan dari 15 tahun jadi 12 tahun. Kenapa? Ya karena kalau mereka anak kecil, mereka nggak akan bisa mikir kayak gitu loh. Di saat mereka udah mikir kayak gitu, mereka melakukan kejahatan seperti itu, artinya mereka udah bukan anak kecil lagi, otaknya udah mulai berkembang. Ya jadi gue setuju sih sama kutipan di buku ini. Dan karena hukuman yang gak adil itulah seringkali kita lihat pelaku kejahatan yang di bawah umur itu tuh merasa ya nggak jerah, mereka nggak mikir kalau itu salah gitu loh. Dan di buku ini si karakter utama kita yang itu si ibu dari korbannya, ya dia pengen balas dendam sendiri dengan caranya dia sendiri. Dia pengen ngancurin si pembunuh anaknya nggak hanya dari luar tapi dari dalam gitu loh. Dan jujur gue puas banget bacanya, karena ya harus begini gitu loh. Kalau ngadain hukum gitu loh nggak akan ngaruh gitu loh, pasti ya bahkan nggak dipenjara, cuma dihukuman percobaan lah. Itu bener-bener nggak adil banget sih. Jadi gue rasa cocok banget sih kalau buku ini diganjar sampai 5 penghargaan ya. Di depan ada 3 nih, di belakang juga ada 2. Karena gimana ya, gue bener-bener enjoy banget bacanya. Gue nggak sabaran untuk membalik setiap halaman demi halaman. Sampai akhirnya gue nggak terasa baca buku ini mungkin cuma sekitar 3 hari ya. Gue bukannya terganggu baca buku ini di saat ada bagian sadis-sadis, bagian yang kayak
gitu di dua nalar, justru gue kayak ngerasa seneng banget. Apa karena gue psikopat kali ya? Semoga bukan ya. Dari buku ini gue belajar pentingnya hubungan orang tua dan juga anak. Istilah broken home itu nggak bisa diremehin, karena ya salah satu alasan si anak bisa ngelakuin pembunuhan seperti itu karena ada permasalahan di keluarganya. Karena gimana ya, mau setinggi apapun kita belajar, kita bersekolah, keluargalah yang tempat berkomunikasi, tempat bersosialisasi, tempat untuk belajar paling vital dan juga paling utama. Jadi untuk mengasuh anak yang benar itu benar-benar harus dipelajari oleh calon-calon orang tua di luar sana gitu loh, supaya nantinya emang bisa gitu loh untuk ngurus anak, berkomunikasi anak dengan benar ya, dengan benar loh, bukan dengan sempurna ya, tapi dengan benar. Sekali lagi gue baca buku ini tuh nggak kayak baca buku fiksi ya, tapi baca buku non fiksi, karena emang udah banyak banget sih kejadian kayak gitu di nyata, dimana anak yang kita anggap masih di bawah umur udah bisa melakukan hal-hal di luar nalar manusia normal. Dan karena buku ini juga gue jadi penasaran nih sama karya Minato Kanaya yang lainnya, itu judulnya Pinance, karena katanya itu buku yang sakit juga. Jadi ya next mungkin gue akan baca buku Pinance ya. Dari review yang udah gue omongin dari tadi, mungkin kalian udah pasti bisa nebak dong berapa rating dari buku ini. Ya 5 dari 5 bintang. Se-perfect itu, sesuka itu gue sama bukunya. Oke, sekian untuk kali ini and keep reading.